Ada salah satu Habib, putra dari ketua RA, putranya dari Habib Taufik Assegaf, namanya Habib Abdul Qadir bin Taufik Assegaf. Dia mengatakan di dalam ceramahnya, begini dia sampaikan, bahwa pewaris Nabi Muhammad itu yang sebenarnya adalah para habaib. Nah, sampai segitunya dia ingin diakui sebagai cucu Nabi. Maka jangan heran katanya, ketika banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang menghujat para habaib karena mereka iri dengan keilmuan yang dimiliki oleh habaib. Kalau saya balikan, justru keilmuan daripada kaum Ba'alawi tidak ada apa-apanya dengan ilmu-ilmu ulama Nusantara. Ini kok doktrin. Bahkan dia mengatakan, kalau Anda cinta sama habaib, ini bukan perintah kami. Ini Allah yang memerintahkan. Kapan? Kapan Allah memerintahkan manusia cinta habaib? Cari ayatnya. Makanya saya, kenapa dalam syair ini Ahlul Bait Nabi orang yang suci, pemberi keamanan di muka bumi ini, karena mereka orang terpilih, bukan habaib. Ini anak ketua Robito Alawiyah. Justru kalau kita lihat, kenapa dari klan Ba'alawi bocil-bocil yang masih bau cingur juga disuruh ceramah, dan gaya ceramahnya itu modelnya sama seperti bapak-bapaknya. Betul, menghinakan ulama kita. Berarti kalau kita lihat, mereka diajarkan ilmu oleh bapak-bapaknya, oleh guru-gurunya dari klan Ba'alawi, sebenarnya tujuannya satu, untuk menyaingi ulama Nusantara, untuk mentiadakan perjuangan ulama Nusantara, agar supaya umat muslim di Indonesia condong kepada mereka Ba'alawi. Lawan jangan. Lawan. Nah ini, monggo buka kalau nggak percaya. Banyak tuh di videonya, bagaimana pernyataan Habib Abdul Qadir, putranya Taufik Assegaf itu. Bahkan ada yang mengatakan, kalau tanpa habaib, maka di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman. Lagi, gak usah bawa-bawa habaib lah. Kalau ayat itu referensinya untuk Ahlul Bait, kita benarkan. Tapi kalau habaib, sejak kapan di Indonesia habaib ini masuk ke Indonesia di abad 19? Nih saya bacakan ayatnya ya. Ini bukti kelicikan mereka. Sebenarnya ketika mereka teriak-teriak, kita ini orang Nusantara iri dengan mereka, sebenarnya mereka yang iri dengan ulama-ulama kita. Maka sejarah Wali Songo ditiadakan. Bahkan mereka itu tidak segan-segan kalau ada orang yang memasang foto Wali Songo itu disebut, artinya diharamkan, gak boleh. Nah ini saya bacakan nih, saya bacakan kitabnya. Bagaimana kedudukan orang yang mengatakan seperti itu, sementara dia ini dawir mengatasnamakan cucu Nabi Muhammad, tujuannya satu, untuk dihormati, dimuliakan. Walaupun mereka mengatakan kami tidak ingin dimuliakan, ini bukan perintah kami, tapi Allah yang memerintahkan. Jangan bawa-bawa Allah loh. Emangnya lo doang yang punya Allah? Ya, bahkan jangan gini loh Pak. Nah, yang menyampaikan kalau habaib mabuk, jangan dimarahi. Dia itu yang ngomongnya, si Qadir itu, Qadir bin Segaf. Dir, aduh, gak usah dikasih uang, kasih beras aja katanya. Kalau lagi mabuk katanya. Karena walaupun mabuk jangan dilaporkan. Kata di dalam dirinya ada darah Rasulullah, Masya Allah. Aduh, masuk Qadir, dir ya. Nih, kalau saya lihat dari cara mereka berdakwah seperti itu, sebenarnya kelihatan ingin menyaingi ulama-ulama kita. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali. Nah ini mereka biasanya baca kitab ini. Karena kalau Robito Alawiyah ini, Thariqatul Alawiyah ini mengambil manhajnya itu adalah dua imam.
dalam thariqah itu, Imam Ghazali sama Abu Hasan Asyadzili. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dengerin ya, dengerin untuk muhibbin. Yakunu fi akhir zamani ubbadun juhalun wa ulama'u fussaqun. Kata Nabi, yakunu fi'il mudhari bimakna istiqbal. Ya, gak akan ngerti dah dia mah. Akan datang di akhir zaman hamba-hamba yang bodoh dan ulama-ulama yang fasik. Kalau mau kita bongkar-bongkaran, yang munafik, yang fasik itu siapa? Ya, padahal ulama-ulama kita ini sangat menghargai mereka. Wa qala aidan la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama walitumaru bihi sufaha walitasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum. Wah, ini ada larangan keras. Jangan sekali-kali kau belajar ilmu yang tujuannya untuk menyaingi ulama. Ingat, ulama-ulama Nusantara ini lapang dada loh, sodroh. Dadanya lah lapang. Apa buktinya? Kalau ulama Nusantara tidak lapang dada, gak mungkin para habaib ada di Indonesia. Gak mungkin etnis Tiongkok ada di Indonesia. Itu jadi pelajaran besar loh. Kan gitu, dirawat bahkan. Yang dulu di Surabaya bukan Habib, namanya Ye. Namanya Ye ya? Luntang, kuluntung. Ketemu dia jualan minyak di Ampel, ketemulah oleh Kiai Haji Usman Al-Ishaqi. Bapaknya Gus Rodi. Beliau kasihan kepada para habaib yang di sana itu, luntang-lantung, dikasih tempat, dikasih makan, dikasih tempat majlis ilmu. Sekarang ngelunjak. Bahkan diberi amplop. Itu ada saksinya. Saya dapat cerita langsung dari zuriyahnya Kiai Usman Al-Ishaqi. Ya, gimana dikasih amplop kurang jah? Kalau belum dikasih ya nggak pulang-pulang gitu. Iya. Ayo Gus, bukan gitu Gus. Ayo Gus, saksi hidup nih. Nah, ini saya pelaku lapangan ya ini ya. Saya bongkar sekalian nih. Karena yang pendukung mereka ini tadi ada nyinggung Mbah Hamid kan. Iya. Mbah Hamid. Tahun kemarin saya dapat kiriman pesan suara karena termasuk Hall Solo itu kan selalu mencatut nama Mbah Hamid Pasuruan. Jadi duriannya Mbah Hamid Pasuruan tidak terima di framing seakan-akan Mbah Hamid ini mengarahkan untuk datang Hall Solo. Itu yang pertama. Ada pesan suaranya kemarin itu. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Habib yang di Ampel itu, saya jadi pelaku sejarah karena tahun 2015 sampai tahun 2020 saya alhamdulillah aktif di majelisnya Yai Asrori Al-Ishaqi, putra daripada Yai Usman Al-Ishaqi, sampai hall di Banjarmasin, sampai di hall Mekah pun saya datang. Jadi yang namanya Habib yang masyhur katanya mereka, ya, insya Allah saya kenal semua. Kalau saya bukan Mazul itu namanya. Kalau menurut mereka, saya mengatakan menurut mereka ya. Jadi saya tahu kelakuan mereka. Contoh gini, ketika ada majelis manakib, jadi seakan-akan itu gini satu buat. Salah satu yang menjadi problem itu gini. Jadi ketika ada majelis manakib itu memang karena mereka itu tujuannya dihormati tapi ngelunjak. Contoh, ada banyak oknum-oknum Habib yang tidak diundang akhirnya datang ke suatu majelis tersebut. Ada hall di Gresik, di Lamongan dan lain sebagainya. Itu banyak yang mengaku Habib datang, kemudian di situ buat masalah. Masalahnya apa? Satu, dia pulang minta akomodasi. Jadi minta yang ribut di belakang panggung, karena saya itu mulai dari noto sandal, tamu VVIP, yo jadi tamu, semua saya lakoni karena saya pelaku sejarah lah ya. Saya belajar semua itu. Nah, di situ saya mempelajari, oh ternyata seperti ini. Bahkan ada sudah almarhum itu di Surabaya yang biasanya itu di Gresik dikasih 2 juta. Saat itu yang namanya panitia itu kan ngumpul-ngumpul ya dari jamaah untuk mendatangkan manakib khola ya. Dikasih amplop 1 juta itu dibuka di depan umum. Loh,
biasanya anak ini 2 juta, kok ini 1 juta, ini kurang, minta lagi di depan umum. Itu kelakuan mereka, tidak tahu malu asli. Yang kedua masalah berkat, dan saya sering komplain karena apa, saya dulu biaya sendiri ketika datang hall ke sana kemari. Lah, karena apa? Saya tujuannya ngalah berkat dan sambil nunggu abah gitu loh. Dan alhamdulillah ketemu abah. Itu atas izin Allah. Nah, di situ saya tahu semua kelakuan mereka. Dan itu memang ada yang mengkoordinir, ada EO-nya. Ada EO-nya ya. Nah, ketika itu modus penjajahan mereka. Ketika Yai Ash'ari sudah meninggal, nah disitulah mereka menggiring seakan-akan jamaahnya itu direkrut. Ada salah satu Habib yang di Surabaya sekarang buat majelis sholawatan sendiri. Gus, Awalnya numpang itu. boleh ditambah nggak? Monggo tambahi. Di kisaran tahun 90-an, iye yang di Ampel itu keliling jualan minyak ke pondok-pondok pesantren dengan wajah yang kumus-kumus, nggak pakai jubah, nggak pakai imamah. Boleh dicek kisaran tahun 90-an. Saya pada saat itu masih di Sidoarjo. Setiap daerah itu Pak, setiap daerah. Iya, jualan minyak. Maksa. Jadi, wah ini minyak ini barokah ini. Monggo khair kok bener gitu ya. Nah, itu akhirnya jual sampai 500.000, 1 juta lah. Karena saking baiknya orang Jawa dikasihlah uang. Tapi ngelunjak nanti bulan depan buat langganan. Itu akhlak bejatnya mereka. Jadi memang mereka tujuannya itu apa ya, seakan-akan kita semua yang ada di Nusantara ini dijadikan sebuah budak. Makanya termasuk Lutfi di Pekalongan itu kalau manggil itu bukan Habib, Ndoro dasmu ngono. Ndoro iki sing asli kita ini Raden, bukan mereka. Mereka itu penjajah dipanggil Doro. Ini namanya kakek alih. Terima kasih, monggo lanjut. Baik ya. Jadi begini ya. Ketika mereka mengatakan bahwa kita orang yang iri dengki, ulama-ulama kita ini adalah ulama hasud, itu adalah cara retorika bahasa mereka yang digunakan sejak dulu. Gak jauh beda dengan buyutnya Mufti Batavia. Mufti Batavia ini kan tercatat dalam suratnya ketika dia menyurati Snok. Dia mengatakan ulama-ulama thariqah minal hasidin. Maka ke anak turunnya sampai dini hari